Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, selamat bergabung kembali di Bihen Bedalam Official. Kali ini saya sudah bersama Mas Alam. Setelah tadi malam Mas Alam selesai eksplorasi, sedikit banyaknya akan saya coba untuk ulik, bertanya-tanya kepada Mas Alam apa yang terjadi, apa yang dirasakan pada saat tadi malam eksplorasi. Dan yang kita tahu bersama bahwa pengecekan Mas Alam tadi malam di channel Bedalam Official, ada satu fenomena di mana ada makam. Di situ kita bisa tahu bersama, di situ ada makam, juga ada sosok perempuan. Nah, seperti apa lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada Mas Alam. Assalamualaikum Mas Alam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Alif. Gimana keadaannya setelah tadi malam eksplorasi? Ya, alhamdulillah ini agak sudah mulai hilang traumanya ya. Nah, betul. Jadi semalam itu banyak kejadian aneh ya, seperti yang diceritakan Alif tadi, kisi-kisinya ada makam. Terus sebelumnya ya Alif, sebelumnya juga saya saat masuk pun sudah merasakan energinya itu pekat banget ya Alif. Seluruh badan ini sudah merinding. Sebenarnya saya sudah ngobrol ke penonton semua, kok ini beda hawanya gitu. Setelah saya melakukan ritual seperti biasa ya, membaca itu, kok di situ perasaan kok nggak enak gitu, terus berendang-berending. Terus setelah saya cek di video saya eksplorasi ya, memang itu ada eksistensi lain selain makam. Ya, tanpa saya sadari di menit-menit tertentu itu ada suara tangisan. Ada suara tangisan. Itu. Apa perlu coba kita lihat lagi Mas videonya Mas? Oh ya. Nah, takut binatang sih teman-teman daripada. Nah, satu ini. Nah, saat saya bilang Halus, saya lebih takut ke hewan buas daripada ke makhluk halus. Nah, coba dengerin. Tuh kan? Betul. Jadi pelan gitu ya, agak jauh gitu suaranya. Terus setelah itu, setelah saya mau nerobos masuk ya, nerobos masuk, itu kayak ada kain putih, kain putih. Berarti pas saat itu jenengan benar-benar nggak ngeh ya Mas ya? Enggak, saya fokus ke bawah karena di situ ada jejak-jejak babi. Takutnya ada hewan gitu. Memang babi alas gitu. Iya. Jadi kalau khawatirnya itu lorong-lorong babi, takutnya saya bertemu dengan babi gitu. Disuduk kan repot. Iya, repot. Saya fokus ke situ, nggak memperhatikan ada kain putih. Betul Mas. Saya baru ngeh malah ini, Liv. Betul. Juga penonton juga di situ mengingatkan saya tuh. Juga saya mau menanyakan sedikit Mas. Pas jenengan sebelum menemukan makam ya Mas ya, jenengan kan memang waktu itu sudah berkeliaran di wilayah itu. Iya. Benar-benar itu berarti nggak ada makam atau apa Mas? Sama sekali. Sebelumnya saya memang saya coba cek dulu ya, saya coba cek lokasi. Ya, saya cek di area situ, saya muter-muter di situ. Saya juga udah bolak-balik ke tempat yang keluarnya makam itu. Sekitar 3 kali, Liv. 3 kali atau 2 kali lah. Itu saya muter-muter di situ loh. Saya bolak karena ada suara burung, terus kayak kerikil, kayak suara kerikil dari atas itu. Kayak disawur gitu ya? Kayak disawur. Saya fokus ke situ sambil muter-muter view ya. Nggak ada makam. Tapi setelah beberapa menit kemudian, saya berhenti di situ. Tahu-tahu ada makam di bawah saya, Liv. Sebelumnya nggak ada. Nah, kalau misalkan memang itu makam keramat atau makam apa, mungkin kan udah rusak gitu Mas ya? Artinya. Iya, kalau tekstur dari makam yang sudah tua itu kan biasanya
Kalau misalnya keramat lah ya, kalau keramat kan kalau di daerah kita kan dipagari ataupun ada patokan apa nisan apa Nisannya kijing ya? terus batu-batu mungkin ya, atau bekas-bekas menyan apa gitu. Itu mah beda loh. Jadi kayak habis dikubur, orang habis dikubur terus dikasih patok, ya kayak 7 harian lah, kayak makam 7 hari. Makanya di judul, maaf ya penonton ya, ini bukannya ngomongin wong mati terus bangkit pitung dina itu. Jadi saya melihat itu seperti makam 7 hari gitu aja. Jadi biar nggak bingung penonton deh. Jadi bentuk tekstur tanah dan makam itu sesuai apa, bukan sesuai, sama dengan makam yang berumur hari. Persis, ada kembangnya, Lev. Masih ada bunganya. Masih ada bunganya. Cuman di situ tahunnya tahun wafat itu ya tahun 46, 1946. Kemerdekaan, 1 tahun sebelum kemerdekaan. Terus lahirnya itu 1926. Logikanya kan berarti kan si makam itu harusnya bentuknya umur wafatnya ya Mas ya, harusnya rata dengan tanah. Iya, kalau dilihat di umur segitu ya wis enggak ada. Patoknya udah enggak ada, pasti ya rumput semua lah. Itu enggak ada. Dan menjawab pertanyaan dari penonton, kenapa tadi malam Bihen Dalam Official kenapa tidak menjemput? Karena di situ sebelum masuk Mas Alam sudah memberikan satu wejangan, memberikan wangsit kepada saya supaya saya tidak ikut masuk untuk menjemput Mas Alam. Iya betul teman-teman, jadi memang itu perintah saya. Alif juga di situ nggak sama Aji ya, Alif ya, sendirian. Malah justru saya ditemani sama Bapak RT dan Linmas itu untuk menjaga supaya tidak ada masyarakat yang ingin ikut masuk ke tempat eksplorasi Mas Alam. Yang dikhawatirkan nanti jika ada orang lain masuk kan lebih bahaya. Kalau saya yang bahaya, yang terkena bahaya ya amit-amit sih, tapi ya alhamdulillah ya nggak terlalu banyak resiko. Kita bisa bisa menyesuaikan diri loh. Kayak saya misalkan takut yo lari juga bisa lihat-lihat sikon gitu. Kalau orang lain kan nggak tahu. Takutnya over panik kan malah berbahaya untuk dirinya. Over panik. Saya di situ langsung ya intinya saya alhamdulillah sekarang masih bisa ngobrol-ngobrol sama Alif, berarti kan saya baik-baik aja teman-teman. Berarti untuk tindak lanjutnya besok Ki Suryo sudah bisa langsung turun ke lokasi ya Mas? Iya, saya insya Allah Ki Suryo belum koordinasi sama Ki Suryo soal cerita ini, Liv. Ya kemungkinan ya sepertinya saya ngomong nanti biar nanti Ki Suryo bisa mempersiapkan diri. Soalnya kan harus dikasih tahu, ditunjukkan ataupun diceritakan kejadian itu seperti apa setelah saya cek lokasi, biar nanti Ki Suryo bisa persiapan di rumah. Biasanya kan memang nggak cuma saat eksplor, Ki Suryo kan pasti di rumah melakukan sesuatu sebelum eksplorasi. Nah, berarti kan untuk lokasi rekomendasi yang terbaru ini sudah valid ya Mas? Sudah valid. Saya ya karena eksistensinya sangat luar biasa di situ. Nggak cuma ini yang perlu digarisbawahi ya, nggak cuma hantu kuntilanak itu, bukan cuma itu. Di situ ada manipulasi, Liv. Karena ya makam itu, berarti bukti otentiknya ya makam itu. Berarti sesuai dengan apa yang diceritakan masyarakat sebelumnya kan Mas, bahwa di situ sering nyelongkai yang kemarin kayak pura-pura mau beli tanah di situ memang sesuai berarti ya? Iya sesuai, malah ini lebih ekstrim. Menurut saya yang sudah kan saya manipulasi pun juga nggak segitunya. Ini kok lebih parah gitu sampai mau berbentuk makam kan begitu. Terus betul yang kamu omongin waktu cerita ada orang nangis dan minta tolong kan? Betul. Terjadi, Liv. Terjadi. Dia itu nangis minta tolong, tapi ya kalau misalkan dia minta tolong ke saya ataupun menunjukkan dia minta bantuan ke saya, yo saya nggak bisa ngapa-ngapain, Liv. Iya. Betul. Dia mau nolongin gimana? Saya aja ngelihat bentuknya aja takut gitu, apalagi suruh nolongin. Berarti itu nanti kan kapasitas Ki Suryo ya? Lebih tepatnya beliau nanti yang ngurusi lah. Ngurusi, saya dampingi aja paling lain.
Jadi nanti seperti apa kisahnya, seperti apa peristiwa yang masa lalu tentang si sosok perempuan yang menangis minta tolong itu kan nanti dijelaskan sama beliau Ki Suryo nanti pas barang eksplorasi Mas Alam di Bedalam Official. Nanti kan pasti seperti biasa ditanya-tanya ya Mas, kenapa, sejarahnya gimana. Insya Allah secepatnya ya nonton. Insya Allah secepatnya kita akan turun ke lokasi tersebut. Paling nanti pesan untuk yang kemarin laporan ya, yang laporan ataupun yang beraktivitas di situ jangan masuk dulu lah. Sementara di cut dulu ya, berhenti dulu ya. Iya, jangan masuk dulu karena bahaya banget sih. Ini sudah termasuknya ya, sudah galak gitu. Nah, tapi bisa Mas, karena lokasi itu kan bukan lokasi yang produktif seperti karet atau apa kan nggak bisa diproduksi kan kalau bambu mah. Mungkin nanti saya coba lagi koordinasikan ke Bapak RT dan RW Linmas sekitar supaya nantilah kalau setelah memang sudah clear, sudah beres, monggo ya Mas ya. Iya kayak gitu aja deh paling. Kembali. Dan penonton, seperti inilah penjelasan dari Mas Alam tentang eksplorasi tadi malam dan sedikit penjelasannya tentang kenapa Bihen Bedalam Official tidak menjemput seperti biasanya karena memang sudah diatur oleh Mas Alam untuk tidak menjemput dan alhamdulillah keadaan Mas Alam pun masih fit lah segini. Masih fit. Insya Allah siap kembali ke lokasi tersebut ya. Siap tempur lah. Masih fit. Beda sama yang dulu waktu rumah angker kan memang setelah keluar memang drop ya Mas ya. Iya kalau di rumah angker fisik saya kena ya. Saya langsung tumbang saat itu. Ya walaupun sekarang tumbang nih, cuman nggak terlalu kayak kemarin untuk kayak rasa-rasa takut ataupun trauma ya masih ada. Cuman saya bisa ngolah diri lah, ngolah perasaan saya. Jadi, gimana caranya biar stabil gitu aja. Tidak butuh waktu lama untuk ini lagi ya Mas ya. Istirahat paling ya cuma secukupnya nanti udah bisa untuk turun lagi ya Mas ya. Iya, juga menghormati penonton juga. Ya nungguin eksplorasi kita gitu. Siap. Mungkin cukup ya Mas ya? Cukup. Terima kasih buat penonton. Inilah sedikit penjelasan dari Mas Alam dan tunggu eksplorasi di lokasi kita namakan apa Mas lokasi itu Mas? Saya kasih judul Kuntilanak Kinanti. Di lokasi Kinanti Kuntilanak Kinanti makam bergerak. Makam bergerak. Seperti apa kelanjutannya saksikan di channel Bedalam Official. Mungkin cukup dari kami, saya dan Mas Alam. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sugih ulas asih tanpa batas.